Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Anda Dewi Korwati MPD, Ibu Yuliana FH SPD MPD, dan Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini, dan juga teman-teman mahasiswa semua yang saya sayangi. Semoga pagi ini semua diberikan kesehatan ya, agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas pada hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai perdagangan dengan negara lain, teori perdagangan internasional, dan neraca pembayaran internasional. Saya Nur Efisra Kautsar selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari Wardata Uyuni, Wery Syahda Utama, Ulfa Jayanti, Muhammad Dandi, Janawati, Lailatul Sangada, Indah Nur Amalia, Andika Mrida, Atika Sari, Amelia, dan Amelia Agustin. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, 3. Sesi tanya-jawab, 4. Kesimpulan dan penutup, serta dilanjutkan dengan latihan kuisis, dan terakhir 5, yaitu masukan dari dosen pembimbing. Baik, langsung saja kita memulai dengan pembacaan materi yang akan dibacakan langsung oleh 1. Amelia Agustin. Kepada Amelia, saya persilahkan. Pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang saling ketergantungan antar bangsa di dunia, baik dari segi perdagangan maupun pasar kredit internasional. Selanjutnya, perdagangan internasional menurut para ahli. 1. Menurut Huala Adolf, perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran atau pembelian antar negara dalam rangka memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. 2. Lestari dan Setiawan, yang mendefinisikan perdagangan internasional sebagai kegiatan komersial yang dilakukan atas kesepakatan bersama penduduk suatu negara. 3. Basri dan Munandar, perdagangan yang terjadi karena adanya negara-negara yang sumber dayanya berbeda dengan negara yang diminta kerjasama. 4. Zerlika Aprita dan Rio Aditya, yang menjelaskan tentang perdagangan internasional erat kaitannya dengan keuangan. Perdagangan dan keuangan internasional saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Baik, terima kasih Amelia Agustin untuk materi yang telah dipaparkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amelia. Kepada beliau saya persilahkan. Sistem pembayaran internasional. Sistem perdagangan internasional sering disebut sebagai sistem pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran yang dilakukan oleh suatu negara yang terlibat dalam transaksi internasional sesuai dengan perjanjian yang dinegosiasikan sebelumnya. Melakukan transaksi perdagangan luar negeri di negara dapat diatur dengan metode pembayaran sebagai berikut. 1. Pembayaran di muka pertama atau pembayaran tunai. Pembayaran dilakukan dengan cek atau wisal. Cara ini sangat baik untuk eksportir yang berada dalam situasi keuangan yang lemah dan tidak mengenal importirnya. Dengan baik, metode pembayaran ini juga dikenal sebagai pembayaran di muka. Cara pembayaran melalui sistem prabayar biasa disebut dengan prabayar. Dalam metode pembayaran ini, pembeli atau importir membayar di muka melalui perintah transfer ke rekening. Penjual eksportir akan mengirimkan barang yang telah disepakati. Penjual eksportir, pengiriman dicatat atas nama pembeli atau importir. Ada beberapa variasi metode pembayaran berbayar tergantung pada harga yang dibayar oleh pembeli atau importir. Variasi lain adalah pembayaran parsial saat memesan, seperti namanya, pembeli awalnya hanya membayar sebagian dari harga. Dalam sistem pembayaran ini, metode pembayaran sistem prabayar
Pembayaran mengandung risiko yang harus dipertimbangkan, terutama oleh importir yang melakukan pembayaran awal. Kelalaian dari pihak penjual dapat berakibat fatal bagi pembeli, misalnya penjual tidak menyerahkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan, atau penjual pengirim barang dengan kualitas dan mutu yang tidak pada tingkat yang disepakati. Berbagai klausul telah diperkuat yang dapat melindungi kepentingan pembeli seperti klausul ganti rugi dan saksi. Harap dicatat bahwa metode pembayaran di muka biasanya dipilih oleh kedua belah pihak dalam kontrak bisnis jika ada hubungan bisnis yang baik di antara mereka. Dengan kata lain, kontrak bisnis yang dibuat biasanya bukan hubungan bisnis pertama bagi para pihak. Metode ini hanya masuk akal jika para pihak sudah saling mengenal dan saling berdagang, atau jika pembeli telah mengetahui kinerja penjual sebelumnya. Baik, terima kasih Amelia untuk materi yang telah dipaparkan. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Andi Kamrida. Kepada beliau, saya persilahkan. Materi selanjutnya adalah pembukaan rekening. Ini adalah kebalikan dari metode pembayaran tunai. Barang dikirim ke importir melalui rekening terbuka tanpa instruksi pembayaran dan dokumen. Pembayaran akan dilakukan setelah sekitar jam atau tergantung pada kebijakan importir. Risiko biasanya ditanggung oleh eksportir. Misalnya, eksportir harus memiliki modal dalam jumlah besar dan menanggung risiko nilai tukar jika pembayaran dilakukan dalam mata uang asing. Dengan cara ini, pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Kedua adalah letter of credit. Adalah surat yang diterbitkan oleh bank atas permintaan pembeli barang yang disetujui oleh bank dan membayar tagihan yang dibuat oleh penjual barang. Dengan letter of credit dapat menggantikan kredit bank dan pembayaran jaminan bagi eksportir. Metode pembayaran ini ditentukan terlebih dahulu dalam perjanjian penjualan. Penggunaan metode memudahkan pembayaran, mengamankan dan menjamin integritas dokumen pengiriman, dan memungkinkan risiko untuk diteruskan ke bank yang bertanggung jawab. Selain itu, eksportir dapat memperoleh kredit dengan menggunakan letter of credit sebagai jaminan. Terima kasih Saudari Andi Kamrida untuk materi yang telah dipaparkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Atika Sari. Kepada Atika kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai commercial bill dan debt collection. Yang pertama ada commercial bill. Metode yang paling umum sering disebut draft atau bill komersial. Jenis desain adalah surat yang ditulis oleh penjual yang meminta pembeli untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa depan. Waran semacam itu sering disebut pertukaran. Selanjutnya, debt collection. Debt collection adalah metode pembayaran yang menggunakan jasa bank untuk menagih hutang. Dalam penagihan, penjual atau eksportir bertindak sebagai prinsipal, memberikan bank kepercayaan untuk menagih importir atau pembeli. Penagihan didasarkan pada tanda terima. Baik, terima kasih Atika Sari untuk materi yang telah dipaparkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Indah Nur Amelia. Kepada beliau, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai sistem pembayaran internasional. Yang terakhir yaitu konsinyasi. Konsinyasi juga diklarifikasikan sebagai metode penyelesaian transaksi. Konsinyasi sebenarnya adalah varian lain dari metode pembayaran rekening giro. Penjual yang mengirimkan item terlebih dahulu, bedanya dengan open account adalah waktu pengiriman barang pembeli. Metode pembayaran ini cenderung membawa resiko yang sangat tinggi bagi penjual. Probabilitas kegagalan sangat tinggi dan sulit untuk dipantau. Kemungkinan nilai default adalah 1. Pembeli tidak membayar penjual. Atau 2. Pembeli menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, tetapi pembeli menunda pembayaran kepada penjual yang menunjukkan bahwa barang tersebut belum terjual. Oleh karena itu, pembeli menerima keuntungan dari keterlambatan pembayaran. 3. Pembeli menjual barang tersebut kepada pihak ketiga ketika harga barang tersebut meningkat, tetapi kemudian memberitahu penjual bahwa barang tersebut telah dijual kepada pihak ketiga sebelum terjadi kenaikan harga.
Karena resiko signifikan yang mungkin dihadapi penjual, kontrak yang menggunakan metode pembayaran ini untuk pengiriman diberikan ketentuan yang jelas mengenai kompensasi atau sanksi jika terjadi keterlambatan. Secara umum, mengingat resiko yang terkait dengan kontrak konsinyasi adalah kontrak yang melibatkan pihak-pihak yang telah lama saling mengenal, saling mengetahui reputasi satu sama lain, dan yang terpenting dengan siapa para pihak telah melakukan transaksi berulang atau kemitraan bisnis jarang dipakai di luar lainnya. Namun demikian, kontrak konsinyasi juga memiliki berbagai keuntungan. Penjual atau eksportir menerima keuntungan berupa keuntungan dari penjual barang di luar negeri, karena ini metode yang sangat dicari di antara importir. Di sisi lain, sangat menguntungkan bagi importir karena mereka tidak perlu mengeluarkan dana untuk membayar barang di muka. Materi yang kedua yaitu pasar valuta asing. Partisipan pasar valuta asing atau forex dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pasar retail dan pasar antar bank. Di pasar pelanggan, bank berhubungan langsung dengan pelanggan. Baik, terima kasih Nur Amelia untuk materi yang telah dipaparkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Janawati. Kepada Janawati, kami persilahkan. Berikut ini beberapa partisipan dalam pasar valuta asing. Yang pertama, yaitu nasabah. Bank adalah pemerintah, bank sentral, individu, pialang saham, spekulan, dan lembaga keuangan yang tidak memiliki akses ke pasar antar bank. Siapapun bisa menjadi peserta di pasar forex atau pasar valuta asing. Yang kedua, perusahaan untuk lebih kompetitif dan menekan biaya produksi, perusahaan terus mencari sumber daya baru dan lebih murah. Kegiatan ini biasa disebut dengan kegiatan impor. Perusahaan juga terus-menerus melakukan kegiatan riset pasar untuk memperluas jaringan distribusi untuk barang dan jasa yang dihasilkannya, yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan dalam mata uang lain. Kami biasa menyebut kegiatan ini sebagai kegiatan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor mungkin mengharuskan perusahaan untuk memiliki mata uang asing dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, pasar valuta asing menjadi solusinya. Kemudian yang ketiga, perseorangan. Masyarakat atau perseorangan dapat melakukan transaksi valuta asing yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk aktivitas spekulatif. Jika anggota keluarga berpergian ke luar negeri dan tinggal di sana, saat melakukan kegiatan konsumsi di Amerika Serikat contohnya, pembayaran tidak dapat dilakukan dalam rupiah, melainkan dengan mata uang asing, seperti mata uang Amerika Serikat, yaitu dolar. Jadi, kita harus mengkonversi uang kita ke dolar Amerika Serikat terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, bank umum. Bank umum melakukan transaksi jual beli valuta asing untuk berbagai tujuan, termasuk melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya ke mata uang lain untuk memenuhi kewajiban dalam mata uang asing. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional. Apa sih kebijakan perdagangan internasional itu? Kebijakan perdagangan internasional didefinisikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang ditetapkan oleh suatu negara, baik negara secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dengan negara tersebut. Dalam hal ini, negara harus mengambil tindakan protektif, yaitu tindakan untuk melindungi ekonomi domestik mereka. Baik, terima kasih Janawati untuk materi yang telah dipaparkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lailatul Sangada. Kepada beliau, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan kebijakan perdagangan internasional.
Tujuan kebijakan perdagangan internasional meliputi 1. Perlindungan kepentingan ekonomi nasional, 2. Perlindungan kepentingan industri dalam negeri, 3. Melindungi pekerja, 4. Menjaga stabilitas dan keseimbangan neraca pembayaran, 5. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan 6. Pemeliharaan nilai tukar atau stabilitas nilai tukar. Ada pula manfaat kebijakan perdagangan internasional, yakni pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara kita, kedua, mengembangkan pasar dan meningkatkan keuntungan, ketiga, manfaat dari spesialis, dan keempat, ahli teknologi modern. Dan ada pula dampak positif kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, saling membantu memenuhi kebutuhan bangsa-bangsa. Yang kedua, meningkatkan produktivitas usaha. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, meningkatkan penerimaan devisa negara. Baik, terima kasih Lailatul Sangada untuk materi yang telah dipaparkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Dandi. Kepada Muhammad Dandi, kami persilahkan. Dampak negatif kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, adanya ketergantungan pada negara pengimpor. Yang kedua, masyarakat menjadi konsumen. Yang ketiga, menutup usaha kecil. Materi berikutnya adalah bentuk-bentuk kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional. Yang ketiga, kebijakan bantuan ekonomi internasional. Baik, terima kasih Muhammad Dandi untuk materi yang telah dipaparkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ulfa Jayanti. Kepada Ulfa kami persilahkan. Materi selanjutnya, tujuan kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama, economic development. Untuk mencapai tujuan ini, mengurangi permintaan impor non-esensial, mendukung ekspor, dan melindungi industri dalam negeri. Kedua, proteksi. Tujuan proteksi adalah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang berkembang dari persaingan produk impor. Yang ketiga, balance of payment equilibrium. Mengapa masalah neraca pembayaran menjadi salah satu tujuan kebijakan ekonomi internasional? Karena ketidakseimbangan neraca pembayaran dapat menimbulkan masalah serius bagi negara-negara yang terlibat. Menurut Hamdi, kebijakan perdagangan internasional terdiri atas kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor dikelompokkan menjadi beberapa macam kebijakan. Baik, terima kasih Ulfa Jayanti untuk materi yang telah dipaparkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wery Syada Utama. Kepada beliau saya persilahkan. 1. Kebijakan ekspor di dalam negeri. A. Membebaskan, mengurangi, mengembalikan atau mengenakan pajak ekspor VAT atas barang ekspor tertentu, contoh pajak ekspor CPO. B. Fasilitas kredit perbankan yang terjangkau guna mendorong peningkatan ekspor barang-barang tertentu. C. Relatif mudah untuk mengatur prosedur atau manajemen ekspor. D. Memberikan subsidi ekspor seperti sertifikat ekspor. E. Pembentukan asosiasi eksportir. F. Membentuk kelembagaan seperti Bondset, warehouse atau wilayah berikat Nusantara, Bondset Island Batam, ekspor processing zone. G. Membatasi ekspor seperti pelanggaran ekspor CPO, treat palm oil oleh Menperindang. Yang kedua itu kebijakan ekspor di luar negeri. A. Mendirikan International Trade Promotion Center di berbagai macam negara seperti di Jepang atau Tokyo, Korea, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. B. Pemanfaatan General System of Preferensi atau GSP, yaitu fasilitas bebas biaya masuk dari negara berkembang seperti Indonesia sebagai salah satu hasil United Nations Conference on Trade and Development. C. Menjadi anggota asosiasi produsen komoditas seperti OPEC dan lainnya. D. Menjadi anggota perjanjian barang-barang konsumen produsen seperti International Coffee Organization.
MPA, multi-fiber agreement, dan lain-lain. Baik, terima kasih Weri Syahda Utama untuk materi yang telah dipaparkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wardata Uyuni. Kepada Wardata kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional daerah pengimpor yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, tarif. Tarif adalah kesekumpulan barang yang melewati suatu daerah pabean atau fixed area. Suatu negara dapat mengenakan tarif impor karena alasan keuangan, terutama untuk menghasilkan pendapatan pemerintah atau untuk melindungi industri dalam negeri yang baru muncul atau industri-industri. Yang kedua ada subsidi. Subsidi melindungi atau mendukung industri dalam negeri atau pengusaha dalam bentuk modal, mesin, peralatan, pengetahuan, jaringan pajak, restitusi pajak, kredit, dan subsidi harga untuk meningkatkan produksi dalam negeri, tingkat konsumsi dalam negeri, dan penjualan barang dengan harga yang lebih rendah dari barang impor. Yang ketiga ada premi. Premi merupakan bonus bagi produsen yang berhasil memenuhi target produksi atau output yang ditetapkan oleh pemerintah, dan bonus berupa jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah kepada produsen yang telah melampaui atau mencapai tujuan produksi yang Anda tetapkan. Yang keempat yaitu kuota. Kuota adalah batas jumlah produk yang dapat diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu. Dampak kebijakan kuota terhadap negara pengimpor yaitu kenaikan harga komoditas, penurunan konsumsi komoditas tersebut, dan peningkatan produksi dalam negeri. 5. Larangan impor. Larangan impor adalah kebijakan perdagangan internasional melarang impor barang tertentu. Misalnya barang yang merugikan masyarakat dan menghindari barang yang dapat merugikan masyarakat. Yang keenam, larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan pemerintah suatu negara yang melarang semua ekspor produk tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan proteksi adalah keistimewaan tidak boleh dijual ke luar negeri seperti rotan, bakau, kayu gergajian, minyak sawit, dan sebagainya. Yang terakhir ada dumping. Dumping itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama dumping berkelanjutan, yang kedua predatory dumping, dan yang ketiga sporadic dumping. Baik, terima kasih kepada Wardata Uyuni untuk materi yang telah dipaparkan. Baik, tadi merupakan materi terakhir yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan kelompok atas kerjasamanya dan kepada dosen pengampu serta teman-teman semua yang telah ikut berpartisipasi dalam diskusi kelompok pada hari ini. Saya selaku moderator bertugas meminta maaf sebesar-besarnya untuk semua kesalahan dan kekurangan yang dilakukan oleh kelompok kami. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.